Lagi-lagi terjadi sebuah tragedi di Amerika, sebuah kejadian yang memakan korban dan melibatkan lagi-lagi the unusual suspect, senjata api. Dan korbannya adalah seorang CEO dari perusahaan asuransi bernama United Healthcare. Kejadian ini jelas memakan korban dan sekali lagi membuktikan bahayanya senjata api di Amerika yang lebih bebas dibandingkan negara-negara lain. Tapi ada yang beda, masyarakatnya kayak seneng, bukan cuma seneng, bahkan sampai menselebrasi, merayakan kejadian ini. Kayak ini adalah sesuatu yang mereka tunggu-tunggu dan sesuatu yang memang mereka sudah harapkan terjadi. Loh, kok bisa? Apa yang sebenarnya terjadi? Kok ada orang mati malah dirayakan? Ada apa dengan Amerika? Brian Thompson, CEO dari United Healthcare, sebuah perusahaan asuransi yang banyak digunakan sama masyarakat di Amerika, di awal Desember dinyatakan tewas. Sebelum dinyatakan tewas di rumah sakit, Bapak CEO ini mendapatkan serangan dari pria tidak dikenal di jalanan di New York. Pria ini sampai sekarang belum jelas identitasnya siapa dan dia dari mana, mau ngapain, dan kenapa menembak. Jadi di jalan dipiu-piu lah CEO dan akhirnya tidak bisa diselamatkan. Walaupun tanpa identitas dan tanpa kejelasan, tapi di TKP ditemukan sebuah pesan yang cukup misterius. Delay, deny, defend. Tunda, tolak, dan pertahankan. Apa maksudnya? Kenapa dengan 3 kata tersebut? Selain itu, yang anehnya, netizen di Amerika sana itu bukannya berduka, tapi malah bersuka. Banyak masyarakat yang merespon berita tersebut dengan nada kepuasan, bukan kepedihan. Kita bisa lihat di Twitter bagaimana orang-orang merespon kejadian ini. United Healthcare sucks. Plus, they just deny my mom's claim to literally get an MRI per her doctor orders. Rip Bozo. United Healthcare CEO Brian Thompson shoot and kill. Rest in peace. Lalu diberikan gift orang happy-happy berpesta. United Healthcare CEO Rip Bozo. Lalu gift orang membakar cerutunya seperti menselebrasi. Loh, ada apa ini? Kok tiba-tiba masyarakatnya malah selebrasi? Mungkin ini Twitter doang, sosial media lain nggak kayak gini. Oh, malah di TikTok makin menggila lagi. Banyak orang bikin video-video yang kayak merayakan ini semua. Jadi kenapa kok tiba-tiba bisa banyak orang itu tuh menselebrasi kematian seseorang? Padahal ini kematiannya tragis loh, ditembak di jalan gitu. Bagaimana kita bisa lihat kalau lu apa-apa pakai senjata dan dilegalkan dengan mudah ya, jadi kayak sekacau ini? Oke, pertama-tama gue tentu tidak mensupport kegiatan bunuh-membunuh. Jelas itu adalah sesuatu yang salah. Apapun yang dilakukan orang tersebut harus melalui peradilan yang jelas dan adil, bukan diselesaikan di jalan. Jadi gini buat kalian yang belum tahu, Amerika itu terkenal dengan negara yang sungguh luar biasa ekonominya, tapi unsur-unsur sosialnya, unsur-unsur yang membuat masyarakatnya itu menjadi lebih oke, lebih baik, lebih sejahtera, itu kurang. Salah satunya di bidang kesehatan. Kesehatan di Amerika itu mahal banget. Ada satu video TikTok yang cukup menjelaskan kayak berapa sih harga biaya kesehatan di Amerika dibandingkan di Eropa gitu. Is there a price for that? Yes, Jeez, $100, $200. $2,500. $80. 600. 250. More. Shut the fridge. More. £300. Double it. $600. Separah itu. Sejauh itu bedanya. Jadi mahal banget. Harga rumah sakit, harga biaya kesehatan, harga ke dokter, harga apapun yang berhubungan sama kesehatan tuh di Amerika mahal banget. Karena jelas-jelas ada permainan di belakangnya dan dijaga sama legal system. Jadi ya ini semua legal, nggak yang tiba-tiba ilegal dinaikin. Tapi ya udah kejaga selama bertahun-tahun dan nggak dirubah-rubah. Makanya asuransi itu penting di Amerika. Sehingga biaya rumah sakit lo atau biaya kesehatan lo kalau kenapa-napa itu bisa di cover. Jadi nggak kena yang mahal banget. Karena beberapa ditanggung asuransi. Tapi nyatanya beberapa orang itu merasa asuransi ini juga malah makin ribet. Ini kita lagi ngomongin asuransi di Amerika ya, dan belum tentu mencerminkan seluruh asuransi di dunia ini. Fun fact, gue ada asuransi. Tapi banyak orang di Amerika itu kasarnya komplain gitu ke United Healthcare gitu karena sistem asuransi mereka itu kacau banget. Sesimpel kayak banyak hal yang nggak di cover, banyak hal yang mesti nunggu approval dari ini asuransi biar seseorang itu mendapatkan penanganan cepat. Harganya mahal kalau nggak kepake-pake, klaimnya buju
buneng, deductionnya bujuk buneng, dan lain-lain. Jadi bayangin, kesehatan di Amerika mahal banget, asuransi yang berusaha untuk membantunya malah bikin jadi lebih ribet. Dan itu terjadi ke banyak masyarakat Amerika, tapi nggak semua. Tapi kalian lihat, sebanyak itu dan segamblang itu orang menunjukkan kebahagiaan mereka melihat kejadian tragedi ini. Sekali lagi, ini bukan sesuatu yang gue support. Tujuan gue di video ini untuk menjelaskan bagaimana kondisinya, kenapa bisa begitu, kenapa bisa diselebrasi. Bukan berarti mengencourage kalian untuk menselebrasi hal-hal kayak gini. Itulah kenapa pesan yang tertinggal di TKP, Delay, Deny, Defend, itu artinya merujuk pada buku yang berjudul juga Delay, Deny, Defend. Sebuah buku kritik karya J.M. Finman terhadap kondisi bagaimana kesehatan di Amerika, terutama asuransinya. Jadi jelas kita bisa curigai bahwa penembak ini adalah orang yang punya beef atau punya masalah sama asuransi, dan asuransi adalah United Healthcare, dan mungkin dia kesel atau mungkin temennya yang gagal klaim dan lain-lain, tapi intinya pasti ada hubungannya sama asuransi ini. Itulah kenapa banyak masyarakat di Amerika itu bahkan sampai menselebrasinya, bikin kontennya, bahkan yang terakhir kabarnya itu bikin look like kontes. Jadi bikin kompetisi siapa yang paling mirip sama penembak. Jadi benar-benar diselebrasi abis-abisan. Sekali lagi gue tidak mensupport kalian melakukan hal tersebut. Dan ini masuk akal. Gue akan ceritain nanti di belakang. Tapi di sini bisa kita lihat kan seberapa frustasinya, seberapa desperate-nya, seberapa masyarakat Amerika itu tuh sampai seneng gitu. Sampai mereka tuh nggak malu-malu memperlihatkan kebahagiaan mereka orang yang nyawanya hilang. Karena kenapa? Banyak dari mereka juga kehilangan nyawa, mungkin temennya, saudaranya, orang tuanya, yang mungkin nggak harus kehilangan karena biaya kesehatannya udah bisa ditanggung dengan baik, klaimnya bener, nggak mahal, atau pada saat butuh penanganan cepat gitu, misalnya kayak ibunya mesti segera dioperasi nih gitu, tapi asuransinya belum confirm untuk bisa diklaim dan lain-lain, sehingga gagal operasi dan lain-lain. Jadi tujuannya bukan memaklumi tapi memahami situasi. Kenapa bisa banyak orang itu sampai menselebrasi hal tragedi kayak gini? Karena dia dianggap sebagai salah satu biang, sebagai salah satu hal yang membuat kesengsaraan orang terjadi gara-gara korban dari sistem bagaimana Amerika membuat semuanya serba mahal, dan dia yang tadinya harusnya membantu malah jadi bikin semuanya lebih ribet. Lu lihat tuh bagaimana kegagalan sebuah negara mensejahterakan, bahkan memberikan basic needs sama banyak orang, sesimpel kesehatan yang affordable, itu bisa berakibat orang-orangnya menjadi nggak malu dan bahkan puas untuk nunjukin selebrasi mereka terhadap tragedi ini. Dan jelas ini adalah pengingat tentang bahayanya pelegalan senjata api. Amerika adalah contoh nyata gitu, bagaimana dengan kombinasi kegagalan negara yang bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dan akses yang mudah terhadap senjata api, dapat terjadilah hakim-hakim jalanan kayak gini. Dan korbannya bukan cuma sesama rakyat kecil, tapi bisa orang-orang penting. Gak ada yang aman, gak ada sudut jalanan yang aman. Ya senjata sekali tembak dor selesai kan? Nah itulah bahayanya senjata api kalau dibebaskan masyarakat sipil punya. Dan juga ya bahaya kepada negara yang gagal memberikan basic needs kepada masyarakatnya. Tapi seperti yang tadi gue bilang, gue akan jelaskan kenapa kalian jangan menselebrasi hal kayak gini. Pertama, ini jadi memaklumkan untuk adanya hakim jalanan lainnya. Kalau dia menganggap diri dia benar, tinggal punya pistol, tembak, selesai. Nggak semua yang kita pikirin benar itu nyatanya benar. Jangan-jangan kita bodoh dan kita salah, atau kita ditipu dan kita salah, tapi nyawa orang nggak bisa kembali, dan lu di penjara kalau lu nggak ditembak duluan kalau di Amerika ya. Kedua, dardor piu-piu ini nggak menyelesaikan masalah. Maksudnya gimana? Si Brian Thompson ini langsung diganti, udah ada CEO baru, dan sistem yang tadinya kalian nggak suka, klaimnya susah, semua serba mahal, ribet, kadang nggak ditanggung, kadang nggak di cover, tetap berlanjut. Karena analoginya tuh ini tuh kayak kepala Hydra gitu loh. Tau gak sih Hydra yang lu potong ya dia akan numbuh lagi gitu. Lu mau potong berapa kepala pun ya akan ada kepala baru. Karena dengan penghilangan nyawa itu tidak menghasilkan perubahan apapun, cuman selebrasi sementara. Jadi kan kayak sesuatu yang sia-sia. Padahal yang harusnya berubah adalah sistemnya dan peraturannya. Jadi ya seperti yang tadi gue bilang, cuman selebrasi bentar doang, tapi ya hidup tetap dengan klaim yang susah, asuransi yang mahal, dan biaya kesehatan di Amerika yang luar biasa mahal. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Sekali lagi ya, gue tidak mengencourage tembak-tembakan kayak gini, piu-piuan kayak gini. Gue cerita menjelaskan, bukan memaklumi. Gue kasih lo paham, bukan kasih lo encouragement. Justru gue sangat anti sama hal-hal kayak gini, dan ini berbahaya. Dan ini adalah contoh nyata bahayanya. Dan kalau tadi ada teman-teman yang tinggal di Amerika, ada yang salah mengenai asuransi, ada yang salah mengenai beritanya, dan mau ditambahin atau dikoreksi atau dikritik, silakan lakukan di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan di luar Indonesia kayak gini, dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue No Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.